tugas, ada kuis, ada tingkah laku ya. Itu nanti saya compare, saya bandingkan dengan beberapa komponen nanti. Nilai tugas itu 50% aktivitas. 25 itu UTS dan UAS. Jadi lebih banyak aktivitasnya dibandingkan UAS dan UTS-nya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan di awal ya, karena posisi saya berusaha untuk mengejar. Ada 2 yang memakai peranti ya. Pesertanya 31, oke. Jadi kondisi 32 peserta sekarang. Mungkin ada 2 yang kalian pakai ya, pirantinya ya, nggak apa-apa. Berarti nanti kita akan coba memberikan materi ya, 2 topik. Di mute aja adik-adik sekalian, biar kita bisa memulai perkuliahan kita, dan saya mau share screen. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menggunakan Zoom ya untuk pagi ini. Tapi untuk yang kelas kedua saya tidak bisa menggunakan ini karena posisi kelas kedua lebih 10.30 itu banyak rapat ya. Jadi nanti aku di jam kedua mungkin akan coba menggantinya nanti kalau bisa di hari Sabtu, tapi nanti itu di kelas kedua. Oke, terkait masalah tugas kelompok 509 sepertinya saya belum terima ya kelompoknya. Nanti ketua kelas tolong disampaikan, diinfokan ke saya ya, agar saya juga bisa dapatkan gambarannya ya. Bagi 3 kelompok saja ya, 3 kelompok, dan masing-masing kelompok itu 10 orang ya, 10 orang. Nanti masing-masing kelompok itu ada tugasnya ya, ada tugasnya. Nanti dari tugas itu nanti akan digabungkan menjadi tugas kelas ya. Jadi per kelompok nanti presentasi itu kita lakukan di minggu keempat, artinya 2 minggu setelah ini. Oke, jadi mungkin di minggu ke tanggal 18 ya, 19. Pokoknya 2 Senin hari ini, bukan Senin 1, 2 ya. Sekarang tanggal 5, 12, 19. 19 nanti kita akan presentasi. Jadi bahannya akan kalian penuhi nanti setelah minggu ketiga. Nanti minggu ini juga akan saya sampaikan. Oke, untuk mempersingkat waktu karena ada slide-nya 100 ya. Nanti sambil jalan tetap akan saya pantau ya adik-adik. Dan di sini sebagai informasi saya kembali lagi untuk transparansi absen ya. Kalian lihat, sama-sama melihat ada nggak yang tidak saya centang hadir, sehingga kalau saya sudah kirim saya tidak akan bisa mengubah lagi ya. Oke, semuanya ada 32, saya simpan presensinya. Oke. Oke, setelah itu saya akan buatkan ini. Oke. Nanti saya cus ini setelah saya presentasi dulu ya. Nanti saya screenshot. Yang penting sudah masukkan dulu. Oke. Kita akan kuliah mulai dari chapter 1. Ada
masing-masing kalian bikin 2 ya, apa namanya, link-nya. Oke, apa, biar kalian juga bisa menggunakan yang lebih gampang aplikasinya. Oke, kita akan bahas tentang overview dari Financial Statement Analysis atau FSA, ya. Analisis ini sebenarnya mata kuliah yang sebenarnya semuanya harus sudah dikuasai dulu, sehingga ini tinggal bagaimana kita mengolah di otak kita, melihat sesuatu masalah itu dengan cara riset, ya, analis. Kebetulan saya seorang analis setingkat eselon 3. Waktu saya jadi struktural, saya berpikiran juga seperti analis. Jadi dalam membuat suatu pekerjaan itu menjadi mudah itu karena saya berusaha untuk memperkecil permasalahan yang sebenarnya itu adalah gunanya agar kita tidak besar yang kita hadapi. Kita pilah-pilah permasalahan itu. Nah, analisis itu yang kita lakukan ya. Di dalam ALK ini banyak alat analisis. Beberapa pertanyaan kalian yang disampaikan melalui Google Classroom, itu pertanyaannya, Pak, kalau saya menggunakan analisis itu ada 5, mana yang paling baik? Itu rata-rata pertanyaan seperti itu. Ya. Prinsipnya sebenarnya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Ya, karena semua analisis itu ada plus minusnya. Penggunaannya saja yang harus disesuaikan. Pada saat mana ini akan digunakan, pada saat ini mana yang akan digunakan. Ya. Contohnya, pada musim hujan, payung sangat berguna enggak? Sangat. Tapi pada musim panas, payung berguna enggak? Juga berguna, tetapi tidak lebih bermanfaat kalau seandainya musim hujan. Nah, contoh seperti itu logik berpikir seorang analis. Ya, dalam mengambil suatu keputusan itu harus berani dia ngambil resiko. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, dalam hal analis di akuntansi ini itu berbagai macam ada cara. Ya, komparatif analisis, lalu ada yang namanya apa namanya? Compare, terus ada common size, analisis risiko, rasio, ada apa namanya? Pola yang sifatnya valuation yang sifat di manajemen keuangan, menghitung apa namanya satu risk free, ya, return, risk, ya, high risk high return, ya seperti itu logikanya, ya. Jadi tidak ada yang lebih dominan dari suatu analisis itu ini yang baik, ini yang tidak, itu nggak ada. Itu selalu ada plus minusnya. Oke, di sini saya ingin sampaikan beberapa poin, ya, bahwa di dalam ini apa financial statement analysis ini ada beberapa grup ya yang menggunakan ya, yaitu kita tahu adanya evaluation prospek, evaluation risk. Prospek itu ke arah returnnya, tapi evaluation risk itu resikonya. Kita udah belajar manajemen keuangan ya, kalian udah belajar manajemen keuangan, di situ ada resiko. Resiko itu apa? Penyimpangan atas sesuatu yang kita tuju, ya. Ini garis lurus nih. Kalau penyimpangannya ya kalau nggak ke kanan ke kiri, gitu. Itu logik berpikirnya. Nah, di sini ada business decision maker, ada pembuat keputusan bisnis, ada kreditor, ada manajer. Ini semua punya peran. Ini namanya stakeholder, pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang terlibat. Nah, apa sebenarnya yang diharapkan? What purpose to the various group use the financial statement? Apa yang diharapkan, purpose-nya? Apa yang ingin dia capai? Apa yang ingin dia mau gambarkan? Nah, di sini ada gambarannya, tipe-tipenya bisnis analisis itu. Beda antara kredit analisis dengan equity analisis. Juga labor. Labor juga beda ini dalam hal membuat analisis. Dia nggak butuh laporan keuangan, dia nggak butuh hal yang banyak. Seorang labor negotiation, dia hanya melihat kenapa gaji saya tidak dibayarkan, kenapa tidak ada insentif bagi kita karena kita udah bekerja lembur. Contohnya kasus kayak pandemi sekarang, banyak ini yang terjadi. Dirumahkan, segala macam ya kan. Ada yang dirumahkan tapi nggak digaji, tapi nggak dipecat. Ada yang langsung dipecat, diberhentikan karena usahanya tutup. Tapi ada yang dirumahkan tapi nggak digaji.
ya percuma aja di rumah kan, ya artinya suatu waktu nanti akan berbaik ekonomi ini, dia akan dipanggil dan akan dipekerjakan kembali dan diberikan gaji, ya kan. Saat ini masih kita bersyukur kalau seandainya ada orang yang bisa langsung masih dapat bekerja walaupun nilai rupiah yang didapatkan ke rumah itu lebih kecil, ya. Yang penting kita bisa survive aja dulu sekarang. Makanya presiden mengatakan bahwa kita harus membalanskan, mengimbangkan, mengekuilibriumkan antara keseimbangan ekonomi dengan keseimbangan pandemi, kesehatan. Ya, ekonomi dan kesehatan ini dua-duanya harus jalan. Bagaimana kita mau kerja kalau kita sakit? Kan gitu logikanya. Tapi kalau kita nggak sakit, terus kita nggak kerja, sama aja, lockdown gitu. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu logika-logika itu yang harus kita pikirkan. Seorang analis harus bisa melihat itu. Ya. Oke, ada dua reason, dua utama dari analisis financial statement, ya. Determine credit value dan menentukan intrinsic value, ya. Credit value ini bukan credit value kalau kita meminjam, bukan. Credit value ini lebih kepada sisi sebelah kanannya neraca. Sisi sebelah kanan neraca itu apa? Sisi kanan neraca itu adalah pasifa. Pasifa itu ada utang, ada modal. Yang dilihat itu komponen modalnya sama utangnya. Itu sumber dana. Ya, reasonnya di situ. Ya, terutama di sumber dana dari modal. Modal itu ada saham biasa, saham preferred. Ada laba ditahan. Juga dengan menentukan intrinsic value. Intrinsic value itu apa? Sisi di dalam seluruh komponennya, baik neraca maupun laporan keuangan. Itu. Nah, di sini nih ya kreditor, ya kan? Ada trade kreditor dan non trade kreditor. Ya, resikonya apa? Di situ ada provide goods or service, ada dia resiko kemungkinan tidak terbayarkan, something yang lainnya lah banyak sih. Ya, itu kreditor. Ya. Mampu nggak si perusahaan itu akan membayar? Itu logikanya. Ya. Apalagi sekarang ya, logika berpikirnya sekarang gimana? Makanya ada stimulus pemerintah yang memberikan apa? Keringanan dalam pinjaman-pinjaman, terutama kepada ojek online yang banyak utangnya diberikan kebebasan kalau dia kredit motor, ya kan. Oke, terus kredit analisisnya, dia liquidity-nya, solvensinya, kemampuan membayar utang jangka panjangnya. Ini kalian sudah mahir lah, ya. Di akuntansi keuangan juga ada satu chapter atau satu bab yang membahas tentang resiko, ya kan. Ada dia menghitung tentang present value, ditambah lagi di manajemen keuangan itu diulang lagi tentang present value, future value dan segala macam, ya kan. Dan itu adalah syarat-syarat yang harus ditempuh, ya kan, dan harus lulus gitu ya. Nah, apa proses yang harus dilakukan seorang analis? Use the determine to determine the intrinsic value of a specific company. Apa yang harus dilakukan terhadap nilai intrinsik, ya. Ekstrinsik dan intrinsik itu beda. Intrinsik itu nilai yang ada di dalamnya. Ekstrinsik itu nilai yang tidak tertera. Yang bisa jadi ekstrinsik itu lebih tinggi daripada intrinsik. Logika berpikir seperti uang. Uang itu ada dua nilainya. Satu nilai intrinsiknya. Intrinsiknya apa? Nilai buat nih uang. Bisa jadi nilai uangnya ini dibuat dengan harga yang mahal. Kertasnya, tintanya, pita pengamannya, dan segala macam. Tetapi dari sisi extrinsic value-nya itu kecil. Uang 1.000 kertas, 10.000 kertas, mungkin biaya buatnya lebih tinggi dibandingkan nilai kalau dia dijadikan alat tukar. Tapi kalau yang 100.000 berbeda lagi, nilai intrinsiknya lebih kecil dibanding ekstrinsiknya. Itu yang logikanya harus dipikirkan oleh kalian. Jadi di sini nanti analisis laporan keuangan tidak lagi saya akan menjelaskan rumus, ya. Saya kasih tahu lagi, saya tidak akan menjelaskan rumus. Rumus asumsinya kalian udah tahu. Contohnya rasio current rasio, solvabilitas rasio, rentabilitas rasio, itu kalian udah harus bisa pintar itu di luar kepala, ya. Itu yang saya akan ajarkan adalah bagaimana menganalisisnya.
bagaimana cara membuat pola analis yang baik, ya, tergantung dari nanti cara alatnya, tetapi saya akan gambarkan itu lebih lengkap, ya. Dan tugas kelompok nanti seperti itu, ya. Nanti akan dibagi 3 kelompok, ya. Dari satu objek yang diteliti, ada 3 yang akan kalian lakukan, ya kan. Nanti akan, yang pertama adalah accounting analisisnya, ya. Yang kedua nanti adalah financial analisisnya. Yang ketiga ada kombinasinya. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi masing-masing kelompok ada tugasnya. Nanti digabungkan jadi satu tugas kelas. Tapi dipresentasikan di minggu keempat. Jadi minggu depan kita masih ada kuliah satu lagi, yaitu analisis tentang gabungan keseluruhan. Ya, itu yang harus kalian camkan nanti, ya. Oke, ini ada financial analysis, ya. Di sini proses to evaluate financial position and performance using financial statement. Jelas. Tadi saya sudah katakan kalau financial analysis sama accounting analysis itu hal yang berbeda. Ya, accounting analysis lebih kepada bagaimana pencatatannya, ya. Pencatatan tuh oke nggak gitu, aturannya dipakai nggak, gitu ya. Ada pesaing nggak di situ, ya kan? Dengan berbagai metode. Accounting itu sendiri apa sih? Seni kan, bukan ilmu. Ya, art of, gitu loh. Definisi not science of. Bukannya ilmu, suatu ilmu yang mempelajari bla bla bla, no. Accounting is art, seni. Di mana accounting itu kenapa dibilang seni? Karena berbagai metode bisa dipakai oleh seorang accountant, ya. Jadi bukan berarti kalian harus berpikiran bahwa akuntansi itu ilmu. Makanya rumus akuntansi aset sama dengan kewajiban plus modal. Rumusnya bukan main-main itu. Ya, aset sama dengan kewajiban plus modal. Boleh nggak dibalik? Ya, kewajiban sama dengan modal dikurangin aset, atau kewajiban sama dengan aset dikurangin modal. Bisa nggak? No, nggak bisa. Akuntansi itu nggak bisa seperti itu. Bukan seorang bukan matematika gitu. Ya, beda. Saya kasih contoh. Ya, 5 sama dengan 3 plus 2 is correct. Betul. 5 minus 2 sama dengan 3 is okay. Matematika bisa putar-putar begitu. Gitu loh. 5 kurang 3 sama dengan, okay. Logik itu gampang. Ya, itu gampang sekali. Tetapi coba di akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Mungkin kalian di seorang akuntan, dosen-dosennya kalian belum pernah belajar tentang prinsip-prinsip kali, apa namanya, teori akuntansi. Ya, itu filosofinya. Aset sama dengan kewajiban plus modal, correct. Tapi bisa nggak, ya, ini bisa nggak modalnya pindah? Minus modal sama dengan kewajiban minus aset. Sama, akuntansi itu matematika sama tadi, nilainya sama itu. Contohnya, tadi kan 5 sama dengan 3 plus 2. Kalau kita duanya kita pindahin, minus 2 sama dengan 3 minus 5. Sama, balance. Tapi permasalahannya, ada nggak negatif dalam akuntansi? Nggak bisa. Negatif itu hanya ada di satu poin tertentu. Tapi pertanyaan saya, ada nggak kas kalian berapa? Negatif 100? Nggak ada tuh. Makanya ada muncul saldo normal. Itu logikanya. Ini logika berpikir. Jadi kalian mungkin waktu bicara jurnal, kalian tuh nggak dapat poinnya. Kenapa sih jurnalnya harus seperti ini? Gitu loh. Karena memang nggak perlu samain dengan matematika, itu A. Itu satu. Yang kedua, kalian tahu nggak metode penyusutan ada berapa? Ada 4. Strike-length, double declining, sum of the digit, unit produksi. Dari 4 ini boleh nggak dipakai semua? Boleh, tetapi akuntansi tidak mengatakan demikian. Dari 4 itu pilih satu. Dan itu harus konsisten. Ada prinsipnya lagi, konsistensi. Dari 9 prinsip. Prinsip cost, revenue, dan segala macam. Itu logikanya accounting analysis. Ya. Financial analysis, keuangannya, kita akan bandingkan.
Makanya tadi saya sudah katakan ada rasio analisis, ada cash flow analisis. Ini common tools. Common tools itu alat yang sering digunakan. Sering ini. Bahkan orang akan lihat itu lebih gampang karena orang tuh selalu melihat, wah ini aja gampang kok. Rumusnya gampang. Current rasio adalah current asset dibagi current liabilities. Ini simple. Tapi apa artinya angka yang diperoleh? Itu yang nggak simple, gitu ya. Oke. Nah ini valuation, ya, analisisnya, purpose, estimate, intrinsic, dan basicnya present value theory. Ini yang saya bilang tadi, valuation. Di manajemen keuangan kalian udah pelajari. Ya. Apakah lima-limanya harus dipakai? Tidak. Mana yang paling nyaman bagi kalian untuk menggunakan itu dan paling dikuasai? Bagus memang lima-limanya dipakai, tapi nggak semua orang analis itu menguasai semua. Gitu loh. Jangan kita bersifat generalis, tetapi tidak spesialis. Tapi spesialis juga tidak generalis. Artinya apa? Kita tetap beberapa satu atau dua angka rasio kita pakai, tetapi tidak untuk menutupi semuanya. Artinya apa? Kita akan pakai itu semua untuk hal-hal yang memang posisinya sangat urgen dan treatmentnya benar. Kata lainnya gini, dokter kalau dia ada pasien yang ditanya apa pertama kali? Apa keluhannya? Apa yang dirasakan? Apa yang dialaminya? Baru dia tahu menganalisa di otaknya apa obat yang pas. Sama dengan ini, kalau penyakitnya cashnya kurang, terus obatnya apa? Persediaan ditambahin, ya salah. Itu logika berpikir. Seorang analis itu bagaimana caranya connecting the itu logika berpikirnya ya, itu logik ininya. Various business activity that an analyst should consider. Apa yang dipertimbangkan analis? Ini investing activity, planning activity, dan financial activity. Itu lari nanti operating activity. Gitu. Jadi lebih kepada investasinya bagaimana, perencanaannya, financial activitiesnya bagaimana. Itu tiga hal ini harus dilihat. Ya, business activities harus dilihat kompetisi ini siapa. Dalam satu industri itu banyak sekali perusahaan dan semua ini kompetitor. Ya, ada pricingnya, harganya, bersaing di harga, taktiknya bagaimana. Nanti kalian harus lihat kelompok yang akan membahas bisnis activity, kalian harus membahas ini semua. Ya, ada berapa nih? 5 tambah 5, 10. 10 komponen ini kalian harus analisa. Dari plan, taktik, pricing, competition, demand, market demand, distribution, promotion, projection, obstacles, opportunities, managerial performance, dan distributionnya. Itu harus kalian lihat. Bagaimana promosinya dia? Dia perusahaan apa? Monopoli. Perlu nggak promosi? Distribusinya bagaimana? Barangnya dibutuhkan nggak? Masyarakat akan cari barang itu apa enggak? Itu yang dilakukan. Business activities. Ini belum lagi bicara accountingnya, belum lagi finansialnya, belum. Masih ibaratnya kulitnya suatu usaha gitu loh. Nah, rencananya nanti dalam kelompok akan diambil satu unit namanya apa? Farmasi, perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi itu banyak. Ya, AB Pharma, terus apa lagi? Saya lupa. Ada beberapa perusahaan. Kalian cari itu. Ya kan? Kalian tentukan nanti minggu ketiga, minggu depan saya akan tanya, kalian mau perusahaan apa dari farmasi? PT apa yang mau kalian ambil? Biasakan kalau saya sarankan ambil yang perusahaan yang sudah go public. Kenapa? Go public itu lebih banyak informasi di luar. Pakai Google, googling dan segala macam itu kalian harus pandai.
mencari informasi, jangan informasi yang bikin hoax saja ya. Semuanya informasi kalian harus ambil. Ya. Business activity, owner, non owner ya, equity ya kan. Ini harus diimbangi nih. Nanti kalian akan lihat di dalam perusahaan ini manajemennya siapa sih? Kok perusahaan ini bisa berkembang? Ini pasti ada satu orang nih, ya kan? Apakah ada yang pinter memanagenya atau ada tangan besi di belakangnya? Ya, ini bukan perusahaan yang dulu zaman Soeharto, ya, ya tanpa modal dia kaya karena bapaknya 32 tahun berkuasa, ya. Siapa yang nggak kaya? 7 turunan, uangnya di mana-mana. Sekarang uangnya digunakan untuk hal-hal yang aneh, kan kacau. Ya, bikin chaos, bikin ini, ya. Syukur anak-anak Soeharto tidak dituntut gila-gilaan. Itu pun belum dibayar, itu berapa triliun dia harus bayar. Pengadilan udah ingkrah. Bahkan siapa namanya, anaknya si Bambang itu, namanya si Bambang Soeharto itu sekarang dicekal oleh Menteri Keuangan. Kenapa? Nggak bayar pajak. Itu logika-logika berpikir. Nah, ini coba lihat, perusahaan ini ada nggak efek-efek ke situ? Nanti ya, kalian harus ingat itu. Bisnis aktivitasnya, buying resource-nya, sumber pembelinya, selling resources-nya, sumber untuk penjualannya. Ini harus kalian lihat. Ini ada semuanya di prospektus. Ya. Nanti dalam hal kelompok nanti, satu dengan yang lainnya harus saling memberikan masukan. Contohnya bukan saling menyerang, bukan. Tugas ini bukan saling menjatuhkan, tetapi dari sekian banyak nanti ada kelompok A, B, C. Kelompok A presentasi, B dan C akan mengkomentari kelompok A. Bukan untuk menjatuhkan, no. Tetapi dia mungkin, tadi saya sudah katakan ada 10, ternyata hanya 8 yang dia olah analisanya, 2 lagi belum. Nah, kalian tambahkan. Mungkin karena datanya kurang lengkap. Nah, kelompok A, 2 kelompok lagi membantu, tidak menjatuhkan, ingat itu. Saya nggak suka diskusi yang menjatuhkan. Saya sukanya adalah saling mengisi, itu yang penting. Oke ya, itu yang polanya. Penjelasan saya udah nangkep belum ya? Dengar nggak semua nih? Apa ketiduran semua? Halo, Pak. Ada yang komen? Benar, Pak. Nangkep ya? Bisa ngerti ya? Nanti kita diskusinya panjang lebar dong. Akan kasih waktu setengah jam untuk diskusi nanti ya. Baik, sebentar ya. Oke, kita rapat, apa-apa. Itu jam 9.30. Oke. What type of data is available for the analyst to utilize? Apa datanya? Nah, ini udah jelas sih. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Makanya tadi saya bilang, ya, ini semuanya sudah rinci nih, ya, kuantitatif, kualitatif, ya. Tadi ada juga pertanyaan, Pak, ada yang teknikal dan fundamental. Nah, siapa yang nanya itu? Saya mau jawab, 2 teknik ini berbeda. Kalau teknikal, ya, teknikal itu berarti menggunakan alat-alat analisis, financial analisis, teknikal. Dia lihat cara ngitungnya di manajemen keuangan, cara ngitung saham gimana. Expected return sama dengan risk free plus risk market minus risk dikali beta J. Ya, beta J itu aja kovarian dan resiko dari dari satu saham. C-nya itu. J itu komponen sahamnya apa yang mau diteliti. Itu kalau nilai saham. Ya, ada present value. Ya, bagaimana ininya price dari present value preference stock sama dengan D per KS. Rumus ini dapat dari mana? Ya itu tadi, turunan dari present value tadi. Udah ujuk-ujuk dari langit, tidak. Itu udah turunan, itu matematika murni yang dipakai di sini. Nah, di sini ada kuantitatif dan kualitatif. Kalian harus
bahas ini panjang ini. Kalau saya ceritakan semua ini panjang, tapi saya tidak akan menjelaskan detail. Saya akan lihat dari satu poin aja. Contohnya, press release. Bisnis analisis dan press release itu sangat penting. Contohnya, kayak kemarin, ya, Gubernur DKI bilang akan melakukan lockdown. Apa yang dipikirkan pengusaha? Hancur kan saham? Negara rugi berapa ratus triliun. Gara-gara mengatakan lockdown saja. Kan goblok. Oh, saya kan goblok. Seorang analis, dia harusnya, seorang pimpinan harus berpikir plus minusnya. Jangan asal asbun. Jangan asal karena dia mau jadi presiden. Harus dipikir. Karena apapun itu, jangan sampai kalau kita tidak mengerti permasalahan itu, jangan sekali-sekali diomongin. In case contohnya ada vaksin. Vaksin itu nggak penting sekarang ini. Ya, karena belum tahu vaksin itu jadi apa enggak. Yang dihadapi sekarang adalah jangan sampai penularannya tinggi. Ini yang nggak dipikirkan. Kerjanya aja nggak ada. Gitu loh. Bekasi aja udah jor-joran menangkap menutup ini segala macam. Tetap aja kejadian banyak juga COVID-nya. Jadi bagaimana caranya biar ini diputus? Ini ya kesadarannya. Bagaimana membuat kesadaran? Itulah tugas pemerintah daerah. Jangan bilang lockdown, hancur ekonomi. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Detail semuanya harus dilakukan. Kita pemerintah pusat berpikir, uangnya bagaimana? Terus ada yang bilang bahwa pemerintah Jokowi banyak utang. Siapa negara sekarang ini nggak berutang? Saya tanya dulu. Perekonomian mana negara yang bisa bertahan walaupun kita sekarang -2 dari -3 kalau nggak salah. -5, sorry. -5, 4 lah, sehingga saya 4. Sekarang tinggal 2 atau 1 minusnya. Sebenarnya kita udah bertumbuh walaupun masih negatif. Itulah seorang analis. Cara berpikiran secara positif. Makanya saya bilang mata kuliah analis laporan keuangan ini kita belajar tentang bagaimana membaca suatu data. Itu penting. Ingat itu ya. Rasio misalnya. Rasio kita baca gitu ya, kita baca. Ternyata current rasio kita 1,1. Kalau kita bicara individu 1,1 itu bagus karena minimal 1. Tapi kalau bicara secara industri, pesaing kita udah 1,4, 1,5, kita yang paling jelek. Jadi untuk mengatakan kita pintar, itu harusnya apa? Membandingkan dengan orang lain, negara lain. Gitu loh. Kita udah prudent, udah berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Kita mendapatkan pinjaman, oke lah, kita sekarang jadi 5.000 triliun utang kita. Tapi ingat, pembangunan udah lebih dari itu yang kita lakukan. Selama ini saya bukannya pro-nya presiden sekarang ya, tidak. Logik berpikir, kita utang tapi untuk apa? Produktif. Itu bagus. Makanya jangan sekali-sekali kita berutang untuk konsumtif. Itu caranya. Di perusahaan juga sama. Logik berpikirnya seperti itu. Oke, financial statement. Udah nggak usah dipelajari lagi nih. Kalian udah masuk otak. Balance sheet, income statement, statement equity, statement cash flow. Aduh, ini mah makanan kalian lah. Ya. Additional. Di sini ada lagi posisi informationnya. Ya. Balance sheet. Udahlah, nggak usah pelajari. Balance sheet adalah total investing sama total financing. Udahlah ini rumus-rumus akuntansinya, income statement. Saya nggak akan bahas ini. Ya. Statement ini hanya logik aja. Kalian udah harus sadar ada 3 ya, operating, financing, investing. Nanti di 3 minggu sebelum UTS kita pelajari itu. Tapi kita cara ngitungnya. Tetapi yang saya ajarkan adalah cara menganalisisnya. Jadi saya asumsinya adalah kalian sudah lebih cerdas dari saya dalam hal bagaimana menghitung resiko, rasio, dan segala macam.
tapi cara membacanya itu yang harus kalian dapatkan. Itulah mata kuliah ini. Makanya nanti saya mau usulkan nanti ujiannya jangan banyak hitung-hitungnya, saya nggak suka itu. Tetapi bagaimana menganalisanya. Jadi ada data demikian, begini apa analisanya. Kalau datanya begini, apa analisanya. Itu bukan bagaimana mendapatkan angka ini, no. Itu mata kuliah yang lain, ya, yang sudah dipelajari. Ini laba ditahan. Ya. Nah ini dia, ada komparatif analisis, membandingkan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Lihat trennya, naik apa turun, ya. Lihat lagi caranya apa, perkembangannya, ya. Mana komponen yang turunnya drastis, ya, dari tahun yang lalu. Itu yang harus diantisipasi. Comparative income statement, membandingkan, ya kan. Nah, ada common size analysis. Common size analysis itu analisis untuk menghitung sesuatu yang tadinya dalam bentuk angka disamakan, dikomparekan menjadi satu nilai indeks atau persentase tertentu. Sehingga kita ngebacanya apple to apple. Nanti kita akan bisa bandingkan dengan industri yang sama. Boleh nilai rupiahnya beda. Perusahaan besar sama perusahaan kecil, iya angka rupiahnya gede. Tetapi dalam persentase itu bisa dibandingkan. Itu namanya common size analysis. Ya, ini perlu kalian tahu. Ini common size balance sheet. Di sini kalau dilihat, kalau kita di sini 100% di bawahnya, di atasnya adalah kontribusi masing-masing itu sehingga dapat 100%. Cash-nya berapa persen sih? Utangnya dapat berapa persen? Itu yang dilihat, ya, per tahun. Itu common size balance sheet. Jadi tidak rupiah kita satuannya, tetapi prosentase, sehingga ada nilai yang sangat-sangat umum yang kita pakai yang dapat kita bandingkan secara common. Common itu sesuatu yang umum, ya, yang diterima secara umum. Income statement, nih analisis preview, rasio analisis, ini juga sama, ya kan, ada di sini banyak, ya. Di sini nggak dijelasin, ya, yang tadi saya sampaikan, current ratio, solvabilitas rasio, wah, so on, rentabilitas rasio, banyak sekali. Tapi cara membacanya yang penting, ya. Contoh yang saya mau gambarkan adalah kalian kuliah, ya. Kalian kalau lapor ke orang tua IPK 3,00, itu orang tua akan senang. Pertanyaannya, 3,00 itu bagus nggak? Kalau secara individu bagus, saya lulus. Karena minimal 2,75. Kan? Tetapi secara rata-rata kelas 3,14 contohnya. Saya 3,00, berarti saya di bawah rata-rata kelas. Artinya, saya pandai, tetapi tidak terlalu pandai. Itu logika. Atau bodoh di antara yang bodoh. Nah itu logika-logikanya. Gitu. Tapi kalau dia di bawah 2,75, DO. Itu udah bego itu. Ya. Sayang gitu loh. Kalau sampai dengan hal itu terjadi, itu sayang. Kalian harus ganti rugi kalau ngambil sertifikatnya, ya, ijazahnya. Market information ini, ya nanti kita bicara market efisiensinya. Market informationnya apa? Kita akan bicara pasar itu gimana bergeraknya, ya. Bergeraknya di pasar itu bagaimana? Apakah dia lurus? Sekarang apa yang dilakukan? Permintaan nggak ada, supply-nya lemah. Gimana kita bisa bergerak? Hukum supply and demand, permintaan dan penawaran. Orang yang mau beli juga nggak ada. Apa yang mau dibeli? Nggak ada gaji. Apa mau diproduksi? Ya nggak ada yang mau nawar. Gimana? Ini yang harus kita pikirkan, stimulus, rangsangan apa yang harus kita lakukan. Itu. Apalagi dengan perusahaan. Nanti lihat, farmasi. Kenapa kami milih farmasi? Karena farmasi adalah industri atau perusahaan yang sangat-sangat sekarang paling baik. Karena sekarang banyak butuh obat, APD, ya, alat
apa namanya, alat apa PD APD, oh jadi saya lupa, APD, terus pelindung diri, alat pelindung diri, ya, terus obat-obatan, CDR, vitamin untuk menjaga imunitas, ya, itu, wah itu penting itu. Kalau dia rugi saat ini, perusahaan bego aja. Kenapa? Permintaan terhadap obat itu tinggi. Oke, okay? Book organization. Nah ini ada introduction and overview, accounting analysis dan financial analysis. Ini hanya menjelaskan aja ini apa namanya komponen-komponennya ya. Nanti kita akan membahas nanti ada accounting analysis dan ada financial reporting analisisnya dan financial activity. Nanti kita bagi 3 ya kelompoknya. Apa membahas apa? Tapi topiknya perusahaan farmasi. Ini analis preview, debt valuation, ya ini nggak usah lah, equity, ini present value nih. Ya, ini nggak perlu saya jelasin lagi. Oke, itu chapter 1. Sekitar 30 menit saya jelasin. Dan chapter 2, saya akan kebut, ya karena ini sifatnya tidak lagi mengulang terhadap rumus, jadi saya nggak perlu ngajarin kalian rumus-rumusnya, tapi saya akan jelaskan analisisnya. Sekarang kita bahas tentang financial reporting dan analisis, ya kan? Kalau tadi kan kalau buku itu terdiri dari apa aja ini tadi, chapter terakhir ini ada slide terakhir. Nah, ada analisis financial investing. Ini nanti kita bahas di apa istilahnya, nanti ada minggu ke-7, ke-6 dan ke-5 ya, mulai dari investing, operating nggak ada di sini. Saya nanti akan kirim topik-topiknya. Karena kalau ini sekarang kan itu yang saya jelaskan pertama itu adalah yang minggu yang lalu. Sekarang saya akan menjelaskan faktor mempengaruhi kualitas akuntansi, mengenal langkah-langkah dalam melakukan analisis akuntansinya. Ya, itu di chapter kedua. Dan what rule are accountant required to follow? Nah, kan akuntan nih, akuntan. Ya, kalau kalian mau mendapat gelar akuntan ya, kalian kan S1 nih. Itu saya nggak tahu apakah langsung kalian dapat gelarnya AK atau hanya SST aja, sarjana sains teknis atau sains terapan kalau nggak salah. Ya, itu gelar kalian. SST AK enggak. Tetapi yang setahu saya dia harus ngambil dulu 2 tahun untuk mendapatkannya, baru dapat CA, Certified Accountant. Saya udah Chartered Accountant, saya udah CA. Dan saya sudah mau mendapatkan ASEAN CPA, Certified Public Accountant, tingkat ASEAN, belum internasional. Itu susah dapatnya. Ya. Itu tahapan-tahapannya accountant ya. Mulai sekarang 2020 pasar bebas. Ya, ini ada Generally Accepted Accounting Principle. Kalian udah tahu lah. Oh ya, sorry, sambil ini saya mau screenshot dulu. Ya. Saya ambil dulu foto kalian ya. Oke. Sambil jalan ada pertanyaan atau langsung lanjut aja nanti setelah chapter kedua baru pertanyaan ya.
Oke, sebentar ya adik-adik. Oke, saya open. Oke, oke, masih ada 1,5 jam. Saya lanjut ya. Oke, di chapter kedua ini kalian akan saya ajarkan terkait masalah. Saya pindahkan aja dulu ke atas. Oke, akan saya jelaskan tentang accounting analisis. Sebentar ya. Oke, saya akan jelaskan tentang tadi GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, ada 9 prinsip. Ya kan? Ini kalian udah harus ngerti itu. Prinsip cost, revenue, matching cost and revenue, prinsip konsistensi, prinsip itu banyak sekali. Ada ya, ada 9. Proper input into the various accounting rules. Nah, ini hanya unit-unit aja, environmental lingkungan, faktor lingkungannya. Ya, ini ada ICPA, Union, ini nggak perlu saya jabarkan lebih detail. Financial Accounting Standard Board, ya. Kalau di kita namanya ada Ikatan Akuntan Indonesia, lalu ada lagi namanya KSAP, Komite Standar Akuntansi Publik, ya, adanya di Kementerian Keuangan itu, ya, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nanti kalau kalian masuk situ, nah itu nanti bisa dilihat ya. Nah ini yang dia membuat GAAP, ya kan, Generally Accepted Accounting Principle. Ini ada environmentnya, security and exchange. Ini di luar sana ini, ya. Ini yang membuat itu. Dan kita ada namanya Bursa Efek Jakarta, ya. Juga membuat aturan tentang bagaimana mencatat jurnal terhadap perusahaan-perusahaan jasa pasar modal. Ya, ini nggak usah saya jelasin. Slide-nya 56, tetapi sebenarnya nggak perlu detail. Ini environmental faktornya ada IFRS, International Financial Reporting Standard. Ya, membandingkan aja. Nah, pertanyaannya kita tidak punya accounting yang baik. Artinya kita masih mengambil dari luar negeri. Ya. Nanti di minggu ke-13, 14 12, 13, 14 perkuliahan kita yang terakhir, 3 minggu terakhir sebelum UAS, kita akan bahas tentang APBD. Ya. Kalau bicara APBD, saya punya datanya lengkap karena saya di Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan. Ya. Nganalisanya itu saya berpengalaman di situ. Ya. Saya sudah sampaikan kepada koordinator Bosco. Ya, saya bantu apa saja yang perlu diajarkan di situ. Ya. Karena bagaimana, kondisi sebenarnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, analisanya itu sangat sangat banyak sekali. Ya. Politik ada di dalamnya, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, desentralisasi asimetris, itu kalian harus pelajari itu nanti. Ya, karena kalian akan masuk ke Pemda, bukan lagi Kementerian Keuangan nanti disalurkannya. Ya. Saya nggak tahu ada yang sudah kontrak tanda tangan atau belum ini. Ya, apa kalian sudah kontrak mau masuk kemana? Apa Kementerian Keuangan atau ke Pemda? Ya. Itu harus dipegang ya. Kontrak itu adalah keinginan kalian. Jadi Kementerian Keuangan sekarang tidak lagi menciptakan lulusan sarjana langsung kerja di Kementerian Keuangan. No, kita akan sebar ke seluruh daerah. Ya. Biar otaknya orang Pemda itu berubah. Ya. Kenapa otaknya orang Pemda itu berubah?
berubah untuk tidak memikirkan diri sendiri. Itu penting. Ya, itu adik-adik ya. Jadi saya jelas katakan bahwa kondisi sekarang itu nggak bisa kita diamkan ya. Pemda-pemda itu banyak yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Maunya menang sendiri. Mentang-mentang pejabat, belagu. Itu yang saya nggak suka. Saya aja eselon 3 aja saya nggak pernah belagu banget. Karena saya tahu negara ini butuh apa namanya, seorang yang bisa berpikir jernih tanpa harus berpikir picik gitu aja. Melihat situasi itu nggak gampang gitu ya. Itu harus berpikir, mengambil sikap harus benar-benar baik gitu. Environmental factor auditing ini jelas. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya accounting dengan akuntan dengan auditor? Kalau akuntan, dia umumnya ngerti dari mulai dokumen sampai ke laporan keuangan, jurnal, buku besar, bla bla bla. Tapi seorang auditor pasti dia ngerti akuntansi. Karena apa? Dia akan membalikan dari laporan keuangan yang dia pegang, dia akan ngecek sampai ke dokumen sumber. Jadi seorang auditor itu pasti lebih lengkap dibandingkan seorang akuntan. Itu yang penting. Auditing and financial statement analysis laporan keuangan dan akuntansi. Kalau kita sekarang pertanyaannya, apa tanggung jawab auditor, apa tanggungnya manajer? Kalau manajer tanggung jawabnya adalah dia bertanggung jawab terhadap seluruh laporan yang dia buat. Tapi kalau auditor, dia bertanggung jawab terhadap opini yang dia berikan. Ingat itu. Jadi kalau ada kesalahan, dia bangkrut, dia koruptor, dia bukan salahnya auditor. Ya. Auditor itu hanya melihat dari teropong atas, meriksa. Dan dia hanya sampel, tidak populasi. Jadi dia hanya mengatakan wajar tanpa syarat, WTS. Apa artinya wajar? Wajar itu adalah sesuatu yang menurut pandangan auditor dia sudah melakukan dengan baik. Permasalahannya ada kesalahan, ada korupsi, dan bukan tanggung jawab dia. Tanggung jawabnya ada pimpinan perusahaannya atau di Pemda bupatinya. Ini wakil bupatinya mabok-mabokan, segala macam, main cewek, segala macam, mati di hotel. Itu udah nggak bisa lagi diapa-apain walaupun laporan keuangannya WTP. Wajar tanpa pengecualian, tapi di dalamnya bobrok. Jangan salahkan auditor gitu loh. Itu nanti diskusi lebih panjang lagi. Ada corporate governance ya kan, jelas corporate governance itu adalah perlunya membahas ya. Beda antara transparan dengan bugil itu beda. Kenapa saya bilang beda? Kalau bugil itu memang telanjang bulat. Tapi kalau transparan tidak, dia ada pelindungnya, cuman tidak bisa kelihatan seluruhnya. Kenapa saya bilang akuntansi itu transparan? Saya tahu gini, sekarang kalau kalian bicara Kementerian Pertahanan, TNI, perlu nggak dikampaikan berapa tank kita? Ya, sekarang udah ada Leopard. Berapa pesawat kita? Tahu semua. Berapa prajurit yang tahu semua. Tapi apakah semuanya dikasih tahu? Tidak. Saya mau kasih contoh. Kalian tahu nggak berapa kapal selamnya Indonesia? Saya punya datanya. Saya tahu. Karena saya menganalisis. Saya datengin. Tapi itu nggak bisa saya bocorkan. Karena kalau semuanya tahu, semuanya ada apa di Indonesia, negara lain dengar, diserang kita, habis. Itu logikanya. Makanya nggak bugil, tidak panjang, tetapi transparan. Ada beberapa informasi yang tidak diberikan. Ini yang harus kita antisipasi. Gitu loh. Tidak semua informasi yang kalian tahu itu dan perlu kalian tahu. Tidak semua. Dan tidak perlu dikomentari semua apa yang ada yang harus dikomentari. Nggak perlu. Sulit kita komentari semua.
kita harus punya background. Ya, banyak pengamat ngomong asal ngidul-ngidul segala macam, kalau didengar, oh hebat banget, tapi sebenarnya ngomongannya itu nggak ada logikanya, nggak bagus, gitu loh, nggak nyambung, gitu loh. Ya, pandai ngomong lah, itu pengamat. Environment factor, ada internal user, ada external user. Nah, nanti kalian lihat itu, ya, eh, PT apa namanya farmasi apa PT Kalbe Farma, faktor lingkungannya bagaimana nih, internal usernya bagaimana, eksternalnya bagaimana, sering demo nggak dia, itu hal kalian harus analisa itu, nanti cari di Google, ya. Kembali lagi, saya tidak mau ada perdebatan, ya, menunjukkan superiornya dia dalam berdebat. No, saya hanya mau memberikan antara kelompok A misalnya yang presentasi, kelompok B dan C hanya memberikan masukan, tidak menjatuhkan. Ingat sekali lagi, saya tidak suka presentasi yang saling menjatuhkan. Yang saya butuhkan adalah, saya kekurangan data, mohon diberikan, walaupun secara eh, visual dia audio dia jelaskan itu tidak nampak, tapi dia pengen seperti itu, ya. Tapi yang mau dijatuhkan nggak mungkin. Tapi kita harus lebih elegan cara menyampaikan. Itu nanti yang saya nilai. Kalian menyampaikan ke mana gitu loh. Dalam berdebat, berdiskusi, nanti kita lihat. Alternatif information sources-nya, sumber-sumber informasi alternatifnya ada ekonomi, voluntary disclosure. Ini tadi saya bilang, adanya pelaporan-pelaporan yang tidak terlihat. Contohnya motivation-nya. Nggak ada itu. Cuman bisa kita lihat dari mana? Dari berita. Contohnya perusahaan Kalbe Farma banyak pegawainya yang demo. Nah, itu udah ada tuh intrik-intrik motivation di situ. Legal liability-nya, kewajiban legalnya bagaimana? Dia udah ada tanggung jawabnya, bayar pajak atau tidak. Expectation adjustment-nya, ya kan? Managing expectation-nya, si manajernya bagaimana? Terus desirable, ya kan, eh, kunci utama yang dapat di desire itu artinya di elaborate, di apa ya, dikeluarkan, ya, atribut-atributnya, ya, ya kan, contohnya relevan, ya kan, reliability, relevan sama reliability, realitas, relevan, sesuai enggak gitu loh informasinya, ya. Apa limitationnya, kunci-kunci limitationnya, timeline, frekuensi, forward looking, ya kan. Akunting itu ada kelemahannya, dibatasi waktu 1 tahun saja. Nah, itu nanti dibahas, ya. Bagaimana caranya dia melihat manajer, gitu ya, terhadap accounting itu. Forward looking, limited prospective information. Bagaimana cara menyelesaikannya, gitu loh. Dia terbatas nih alat analisanya, terbatas data-datanya. Tetapi bagaimana ini yang terbatas tadi bisa useful, bisa digunakan, dan bisa diimplementasikan. Di sini ada konsepnya, ada financial accounting-nya, ya, historical cost, accrual accounting, ya, materiality, materialitas itu artinya dilihat dari kemungkinan salah saji, ya kan, kalau ini 3%, konservatif, ya. Konservatif itu artinya jangan pernah memberikan informasi kepada orang yang menggunakan informasi itu yang sesuatu yang optimis, ya kan, itu konservatif, ya. Kalau bisa kita kasih aja yang paling buruk dulu. Kalau nanti ke depannya ternyata membaik, yaitu nilai plusnya. Tetapi dia bisa mengambil keputusan dengan nilai yang buruk dulu. Apa maksudnya? Kalau dia udah nilai buruk, dia akan belajar. UTS misalnya, nilainya kok buruk. Jadi ada tanda bagi dia, saya harus lebih giat lagi. Walaupun ada nilai aktivitas. Saya aktif loh, aktivitas, ya.
Cuman saya yakin saya lulus, tapi jangan keyakinan itu menyatakan bahwa saya yakin lulus, belum tentu. Ya, aktivitas bagus ternyata apa namanya nilai UTS UAS-nya jelek, wah itu bahaya. Atau oke lah saya lulus di mata kuliah ini, tapi ada mata kuliah lain yang saya nggak mungkin mencapai target, sehingga kalau diakumulasi nggak nyampe 2,75. Mana mata kuliah yang bisa saya maksimalkan nilainya untuk menutupi sehingga saya dapat IPK 2,75. Itu logika analisis. Ngerti ya? Nanti kita bahas lebih detail. Oke. Oke, saya masuk ke ini Sadam ada masalah ya sinyalnya. Sadam, halo Sadam. Iya, mau masuk lewat HP, Pak. Oke, siap. Saya udah admit ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada fair value accounting, ada ya, ada nilai akuntansinya. Ini historical dibandingkan dengan fair value. Historical itu ya pencatatan yang lama-lama, ya tidak dirubah-rubah. Fair value itu adalah nilai yang harus diperbaiki. Contohnya gini, tanah yang dibeli harganya mahal, padahal tanah itu selalu naik, gitu ya. Terus mesin itu belinya pertama mahal, disusutkan, ya kan? Itu historical, nggak bisa kita merubah itu, gitu loh. Tapi nilai fairnya, nilai sebenarnya itu harus kita bandingkan, gitu loh. Itu nanti analisanya ya. Accounting concept dari income, ya kan? Ini udahlah revenue recognition, expense matching. Aduh, ini sebenarnya teori-teori aja ya. Accrual, ya. Apa bedanya accrual dengan cash basis, ya kan? Net income, wah itu kalian udah tahu lah. Ya, mana yang accrual, mana yang cash basis, ya itu tahulah semua. Ini hanya diuraikan lagi. Ya. Ini kan ini ada contoh efek dari transaksi kredit, income effect increase, cash flow-nya nol, nggak ada. Nah ini hanya logika aja nih. Ini slide-nya panjang bener, hanya untuk menjelaskan aja nih. Ya, depresiasi, income efeknya menurun ya, karena depresiasi, tapi cash-nya ada nggak ada. Company value efeknya ada nggak ada. Sebenarnya depresiasi itu adalah menyembunyikan nilai dia. Dalam laporan keuangan kan dianggap pengurang kan. Tetapi pada saat kita free cash flow, seharusnya kita kembalikan. Jadi dia nggak ngeluarin uang cash atau menambah uang cash, itu adalah hitungannya accrualnya saja. Oke. Lalu ini accounting analisisnya ya, ada demand for accounting analysis ya. Accounting analysis terus oke. Ini hanya incoming shifting ya, bagaimana bermain dengan apa namanya pendapatan ya. Ada pendapatan yang bisa dilarikan kemana atau ada kelemahannya atau ada red flags-nya ya. Red flags ini maksudnya asetnya pemerintah ya kan. Identify and assess red flag, artinya ada nggak campur tangan pemerintah di situ gitu ya. Kalau dia perusahaan BUMN iya. Accounting analisisnya comparative income measure yang tadi saya sampaikan. Economy concept, ada economy income, permanent income, operating income. Ini udah jelas ya. Kalian udah pasti tahu tuh. Ini keuntungan dan kerugiannya itu baca aja lah. Implication-nya yang di sini yang perlu dilakukan. Focus on the balance sheet, restarting income, analyzing use of input, analyzing financial liabilities. Jadi nanti yang membahas tentang accounting analysis, inilah chapter ini yang harus kalian bahas. Kalian gali informasinya. Pertama yang di atas tadi, ya ada 5 kiri, ada 5 kanan, ya kan.
Terus bandingkan antara accounting dengan economic income-nya. Ya. Ini ada gambar saja. Ini contohnya Emerson Electric. Ya. Kalian nanti bisa menggunakan tabel ini. Yang sulit bukan membuat tabelnya, tapi yang sulit adalah mencari datanya dulu. Itu kalian kenapa ada 10 orang dalam satu kelompok, kalian harus bisa memanage seorang ketua nanti yang ditunjuk sebagai ketua, kalian harus nyari tentang ini. Tadi accounting ada 10 komponen, ya. Nah, ini udah selesai. 10 komponen itu ini tadi loh, yang ada lingkungan-lingkungan tadi. Oh, tadi yang sebelumnya ya. Nah, itu ada 10 komponen. Nah, itu kalian tinggal bagi aja. Kamu bahas tentang kreditnya perusahaan itu bagaimana. Kamu bahas tentang misalnya kompetitornya. Kamu bahas tentang apa. Nah, itu nanti 10 orang dibagi rata dan dia harus membuat analisisnya. Dan nanti hari ke minggu ketiga besok itu masih kita bahas teorinya. Tapi nanti minggu keempat kita harus presentasikan. Nanti minggu kelima tugas kelasnya dikumpulkan. Jadi satu laporan yang merupakan kegabungan dari semuanya. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya bilang tidak mau yang saling serang, saling membuat superior bahwa kelompok saya lebih hebat. Itu yang saya nggak suka. Kenapa? Saya pengen kalian itu lebih kepada mengisi kekurangan yang ada. Karena nanti laporannya ada satu laporan kelas. Jadi kalau nanti nilainya 70 semuanya. Kalau nanti nilainya 80, ya 80 semuanya. Itu logika berpikirnya. Oke ya? Nah, sebelum pertanyaan, saya akan buka dulu tunggu sebentar. Saya mau buka dulu ini. Perspektif apa yang harus kalian lakukan. Oke, sebelum masuk ke ini, saya mau kasih kesempatan, saya sudah lebih dari 1 jam 10 menit, 15 menit saya jelasin. Saya kasih waktu kalian untuk bertanya, selain yang tadi yang ada berapa tadi? 7 mahasiswa yang bertanya kepada saya, sepertinya saya sudah jawab semua. Atau mau konfirmasi yang 7 itu? Ada nggak yang perlu dijelaskan lagi? Tadi ada fundamental, teknikal sudah saya jawab. Ada 5 analisis rasio, analisis. Apakah semua dipakai? Tergantung kondisinya. Terus apa lagi? Ayo, siapa tadi yang bertanya dari itu? Ada yang mau komparasi lagi? Ayo ketua kelas, mulai dari ketua kelas dulu deh. Ada mau ditanyain nggak ketua kelas? Ya Pak, tadi saya udah tanya di channel. Oh, di channel di Google Classroom ya? Oke. Iya, siap, nggak apa-apa. Kira-kira ada yang, kalau saya nggak salah tadi saya hitung 7 mahasiswa yang bertanya ke saya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada sambil jalan, teman-teman. Nggak ada ya? Atau yang teman-teman lain? Ada yang teman-teman lain? Ini saya mau sampaikan. Di sini kan ada ya, kalau nggak salah sudah saya sampaikan ya di kelas ya, di minggu lalu ada 3 tadi ya, business analysis tadi saya sudah jelasin, baru udah kita jelaskan accounting analysis, dan juga
sebagian financial analysis. Nanti di sini ada praktek 1, praktek 2. Makanya praktek 1 itu mulai dari minggu besok ya, sebenarnya kalian udah mulai mencari data-data ya. Nanti praktek kedua nanti kita akan bahas presentasinya. Baru nanti yang 3 pertemuan berikutnya kita bahas tentang itu tadi cash flow analysis yang 3, operating, financing, dan investing. Nah, kelompok kalian yang tadi saya sampaikan itu membahas topik pertama kelompok 1 ya, langsung saya bikin kelompok 1 membahas tentang bisnis analisis. Tadi kita udah bilang PT farmasi. Saya nggak tahu itu PT farmasi itu perusahaan atau maksudnya industri farmasi kok seingat saya. Nah, kalian kelas ini maunya perusahaan apa? Sehingga saya ada Kalbe Farma, ada apalagi perusahaan farmasi banyak, nanti kita Google ya. Pilih saja yang perusahaan yang udah go public. Itu gampang informasinya untuk mencarinya. Ya. Sehingga makin banyak informasi yang kalian dapat, datanya, makin bagus untuk menganalisanya. Jadi yang terpenting dalam hal analisis adalah kelengkapan data. Ya, kelengkapan data. Kalaupun hanya ada laporan keuangan, pada saat kalian membahas financial analysis, ada rasio, common size, dan segala macam, itu nanti kalian bisa lakukan dengan ngitung sendiri. Terus ngebandingkan dengan industrinya. Artinya apa? Datanya yang harus benar-benar banyak. Nah, nanti kelompok 1 membahas bisnis analisis, kelompok 2 membahas accounting analysis yang tadi saya jelasin, kelompok 3 akan membahas financial analysis. Gitu loh. Dan ini porsinya masing-masing sama. Tidak ada, wah kelompok saya lebih banyak membahasnya, enggak. Enggak, itu jangan salah berpikir. Ini sama semua. Ya. Makanya saya bilang ada 10 orang dan semuanya jangan ada yang diam tidur tanpa ada kontribusi. Kalau nanti terjadi pertanyaan saya sampaikan dan kalian nggak bisa jawab karena yang ditugasi tidak menjalankan tugas, kelihatan nanti. Ya, saya pasti yakin. Saya nggak akan menilai dia yang buruk. Satu orang, tidak, semuanya. Ya. Jadi nilai one for all gitu ya, satu untuk semua. All for one, semua untuk satu, ya kan itu. Ya, kayak film apa namanya, Three Makester, apa ya, tiga pengawal kerajaan yang hebat-hebat gitu. Oke, jadi itu ya kelompoknya ya. Jadi kalian harus, saya nggak tahu 509 ketua kelas sudah bagi kelompok nggak? Kalau sudah, kirim ke saya kelompoknya. Kalian mau pakai pola perkenalan, artinya karena dulu-dulu sudah bekerja sama dengan si A, si B, silakan. Saya tidak ada intervensi untuk memilih. Ya, itu adalah ranahnya kalian dan dipimpin oleh ketua kelas. Tolong ketua kelas akomodir cara untuk memilih keanggotaannya. Ya. Oh, sudah. Oke, siap. Nah, kasih ketua kelas. Oke. Nggak apa-apa, artinya tolong nanti dikirim ke grup aja. Di grupnya kelas kita ya. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya saya mau sampaikan, ini enggak. Jadi ini ya, 3 topik di kelompok kalian yang harus kalian kerjakan. Ya, kelompok 1 bisnis, kelompok 2 accounting, dan kelompok 3 financial. Ya, sebenarnya financial ini sudah saya jelaskan rasio, cash flow, tapi minggu depan akan saya lebih detail lagi. Akan saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, saya rasa mungkin dari saya bahan saya sudah serahkan bagaimana kerja kelompoknya ya. Kalau kalian lihat Google Classroom-nya, oh ya, pertanyaan kalian mungkin, Pak, saya memberikan pertanyaan ini bisa pada saat saya kuliah.
Ini kan proses kuliah, silakan. Ya, saya akan catat namanya kalian yang bertanya. Ya, saya akan menghitung setiap pertanyaan itu menjadi tugas. Ya, baik dari saya maupun dari kalian mengajukan pertanyaan ke saya. Itu aktivitas, makanya saya bilang tadi, saya harus berpikir bagaimana caranya kalian memberikan aktivitas yang baik dan bisa menjadikan kalian lebih rajin, dan kerajinan itu menjadi nilai positif bagi kalian di dalam nilai tugas. Itu yang saya maksudnya tadi. Ya, jadi sudah diawali dari, saya buka ya Google Classroom-nya ya, biar kalian tuh terinfokan. Ya, ini tadi saya sudah absen, sudah Google Classroom, udah tadi ya, sudah oke. Ini ini. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Saya udah buka tadi. Ya. Rokpa Salsabila, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Yang sudah masuk ke Classroom. Ya. Nah, ada nggak pertanyaan yang belum saya jawab ya? Atau saya akan tanyakan dulu, dari 9 ini ada yang kurang jelaskah pertanyaan jawaban saya? Karena yang saya lihat nomor 1, Salsabila, alat-alat analis, apakah mungkin jika terjadi kesalahan dalam melakukan analisa ini, lalu apa dampaknya dan bagaimana? Kesalahan itu pasti terjadi. Ya, saya akan runtut lagi ya, karena waktu kita masih banyak. Kesalahan itu pasti terjadi. Kesalahan itu bisa data, bisa alatnya. Ada data lengkap, tapi cara menganalisanya salah. Alat yang dipakai salah. Contohnya, kita mau mancing, tapi nggak pakai alat pancing, pakai cangkul, salah nggak? Salah. Tapi bisa nggak nangkap ikan? Bisa aja. Tapi sedikit. Gitu loh. Pakai cangkul, ya kita ngajar aja air gitu. Syukur-syukur ada yang mati sama cangkul kita. Tapi kemungkinan terjadinya rusak atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan besar sekali. Jadi kesalahan itu pasti terjadi. Cuman bagaimana kita caranya meminimalkan resiko kesalahan. Yaitu apa? Cari datanya selengkap mungkin. Itu jawabannya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Bentar ya. Oke. Sorry. Saya kadang-kadang minta waktu 2 menit untuk membaca WA pimpinan. Oke. Oke, yang pertama gitu ya, Salsabila. Jadi kesalahan pasti ada, dampaknya bagaimana ya? Dampaknya tadi itu, ya kita usahakan mengurangi resiko, mencari data-data yang lengkap, gitu ya. Izin bertanya Pak, saya Kartika bla 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 bla. Nah, kaitan dalam pengambilan keputusan tersebut, apabila dilakukan interpretasi lebih jauh untuk pengambilan keputusan, ya. Lalu pertanyaannya,
Apakah pihak yang menganalisis perlu untuk menghubungkan semua tool yang ada atau diperbolehkan hanya beberapa, dan apakah suatu langkah tertentu yang dapat menghasilkan interpretasi terbaik? Nah, ini yang tadi pertanyaan nomor satu juga si Salsabila bilang. Saya sudah sampaikan bahwa kalau lengkap datanya, permasalahannya bagaimana alatnya. Tidak semua data bisa digunakan satu alat. Nggak bisa seperti itu. Bisa dia 2 alat, 3 alat. Jadi interpretasi itu bukan karena dia satu alat selesai, enggak. Mana lebih tajam, enggak juga. Jadi semuanya analisis itu bisa dipakai. Tinggal bagaimana caranya kita mengolahnya, itu yang penting. Dan cara menghasilkan interpretasi yang sesuai. Ya jangan ada istilah jaka sambung bawa golok, nggak nyambung goblok, kan itu bahaya. Gitu loh. Artinya apa? Data yang kita punya itu harus kita analisis sesuai, sama seperti dokter. Datang pasien ngasih tahu saya sakit perut Pak, gini, dikasih obat panu, nggak nyambung. Gitu loh. Jadi perlu dipikirkan ketepatan di dalam menganalisisnya dan alatnya. Gitu loh. Sekarang financial analysis bisa nggak digunakan accounting analysis? Bisa, tapi accounting analysis itu terbatas, tidak seluas financial analysis. Gitu. Business analysis bisa nggak digunakan datanya dari laporan keuangan? Bisa, tetapi hanya sebatas itu dia. Dia hanya melihat, oh income-nya gede, berarti pasti perusahaannya, karyawannya sejahtera dong. Belum tentu. Banyak perusahaan gede, karyawannya tersiksa. Tapi ada perusahaan kecil, karyawannya sejahtera. Banyak. BCA contohnya. BCA itu ada 2 gaji. Ya, kalau gajian juga kasih 2 amplop. Warna merah dan warna putih. Warna merah untuk orang Cina, warna putih untuk orang pribumi. Beda nih isinya nih. Pribumi pasti lebih rendah daripada orang Cina di sana. Itu udah diskriminatif di bank BCA sana. Itu udah banyak itu berita seperti itu. Tapi itu yang akan kita kikis. Gimana caranya? Intervensi pemerintah. Jadi cara-cara itu yang penting ya. Adanya serikat buruh untuk menyamakan hak-hak buruh itu jelas. Tapi bukan untuk politik. Ini logika-logika ini. Nanti saya akan lihat cara kalian menginterpretasinya itu bagaimana. Itu yang saya perlukan. Ya. Besok kita udah mulai lagi nih. Kita besok akan coba, kalau kalian mau kerjanya setelah ini, kalian cari data, ya, kelompok 1 tadi masalah bisnis analisis, accounting analysis, dan financial analysis. Kalian cari datanya, minggu depan bisa kita diskusikan. Mana yang kurang Pak, mana yang ini. Sebelum nanti kalian presentasi lagi di minggu berikutnya. Oke, itu jawabannya. Adanya subjektivitas. Kalau subjektivitas sudah pasti lah. Cuma subjektivitas itu harus yang berdasar, jangan tanpa dasar. Asbun, itu bahaya. Ya, oke. Ingin bertanya Pak, sebagai seorang pemula ingin mencoba berinvestasi misalnya dengan membeli saham. Apa yang dilakukan? Ya jelas. Sama seperti kita mau masuk ke Bursa Efek Jakarta, kalian harus pandai kuat di dalam technical analisisnya. Jangan pakai fundamental. Oh iya, technical itu data-data. Ya. Minta laporan keuangannya, minta neracanya. Jangan seperti memilih kucing dalam karung. Kita nggak tahu bulunya kayak mana, makanannya kayak mana, badannya kayak mana, itu bahaya. Kita harus mengumpulkan data. Apalagi dia pula, dia harus ngitung. Kalau dia sudah pengalaman, fundamental pun bisa. Fundamental itu maksudnya apa? Dia tinggal dengar aja. Oh, pemerintah mau menaikkan suku bunga. Dia bisa ngambil action. Apa actionnya? Suku bunga naik. Berarti apa? Banyak orang akan nanam di tabungan. Artinya saham akan dijual untuk ditabung ke
tabungan, deposito, rekening giro karena naik suku bunganya. Artinya harga saham akan turun. Pada saat harga saham akan mau turun, apa yang dilakukan? Wah, saya harus jual duluan. Itu namanya fundamental. Contohnya kayak kemarin lockdown, dibilang sama si Anies gubernur, apa seorang analis di otaknya? Waduh, berarti bisnis hancur. Saya punya saham, saya lepas. Bukti, banyak yang rugi kan? Itu berapa triliun. Nah, ini logika-logika itu yang harus dipikir. Kalau begini efeknya bagaimana? Nah, kalau dia pemula masuk ke bursa efek, yang harus dilakukan adalah kumpulkan semua data. Gitu loh. Kalau dia mau bermain sendiri. Kalau dia tidak mau bermain sendiri, dia menggunakan agen, dia harus ngumpulin agen-agen yang bagus. Caranya apa? Cari. Dia lihat track recordnya si agen ini bagaimana, si agen ini, baru kita milih, oh dia bagus. Uang kita percayakan ke dia. Itu. Ini hati nurani saja si agen itu sebenarnya. Karena apa? Dia main uang orang. Nothing tulus. Saya udah punya sertifikat manajer investasi, fund manager ya, udah punya, udah itu broker saya udah punya, dan saya juga punya pialang. Tapi karena saya nggak bermain di bursa efek, ya itu sertifikat udah hilang, nggak berlaku lagi karena 2 tahun dia tidak melakukan permainan di bursa efek, sertifikat itu hilang dan harus ujian lagi. Tetapi saya udah pernah ngalamin, gitu loh, bermain di situ. That's it, udah, ya. Tergantung resiko kita apa? Kita suka resiko nggak? Di bursa efek Jakarta itu sama seperti main judi ya. Kita harus lihat, kalau kita untung berarti di satu sisi ada yang rugi, itu aja. Seperti kalau kita main judi, 4 orang, tidak pernah ada tuh untung menang semua, kalah semua. Tidak ada itu. Harus ada yang menang, ada yang kalah, sehingga balance. Namanya zero sum game. Permainan yang kalau digabungkan plus minusnya harus jadi 0. Jadi kalau ada yang menang 400, pasti ada yang kalah 400. Entah 2 orang kalah 200-200 atau 150-250. Tapi totalnya kalah 400. Sehingga positif 400, negatif 400 digabungkan 0. Itu namanya zero sum game. Ya, itu kalian harus tahu itu. Ini yang bertanya, Pak, tahap analis accounting. Tujuannya ada supaya akuntansi itu akan merefleksi realita ekonomi. Realita ekonomi apa? Realita ekonomi itu adalah sesuatu yang terjadi di ekonomi. Contohnya, sekarang lagi resesi. Bisakah accounting itu merefleksikan itu? Sulit. Karena kan historical. Ya enggak? Historical, sehingga sulit gitu loh. Jadi kalau dibilang realita, ya harus ada adjustment. Kan bagaimana cara perusahaan tanggap terhadap dengan realita ekonomi? Ya harus adjustment. Maka terhadap informasi. Gitu loh. Harus ada berpikir inovasi, berdagang tidak lagi yang konvensional. Harus ada startup, pakai online, ya kan? Itu udah pintar kalian semua, ya kan? Zaman milenial kalian tuh handphone lebih hebat, ya kan? Izin bertanya, Pak, alat analisis laporan keuangan ada berbagai macam. Nah, ini ya kan tadi udah saya jelaskan. Terus izin bertanya, pengambil menggunakan equity analysis yang terdiri dari ini juga sama tekniknya dan fundamental yang tadi saya sudah bilang. Mana yang lebih efektif tergantung seorang analis dan tergantung datanya. Itu aja jawabannya. Ya, data sedikit tapi cara menganalisa itu besar, komprehensif, itu yang baik. Ya, itu camkan itu. Jadi jangan melihat bahwa data saya sedikit sehingga saya nggak bisa. Masukkan dulu aja, analisa dulu aja. Nanti berkembangnya nanti cari lagi, Google lagi. Jadi jangan pernah menunda. Kalau sudah dapat datanya, capture, masukkan ke Word, ya ke Word. Nanti kan tugasnya pakai Word, ya. Kalau presentasinya pakai PPT, ya.
yang inti-intinya aja. Tapi laporan menyeluruh itu pakai Word ya, jangan pakai Excel, jangan pakai PPT, Word atau Excel, tinggal dikombinkan saja. Berikutnya pertanyaan distortion problem accounting risk. Ya itu tadi ada distorsinya, ada ini karena dia historical kan. Data yang disampaikan adalah data yang sudah lama terjadi. Sehingga ya itu tadi di satu sisi bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan, tapi untuk kedepannya ya harus kita dukung dengan financial analysis. Jadi business analysis, accounting analysis, dan financial analysis itu saling terkait sebenarnya. Cuman ada plus minusnya, nanti kita susun dalam bentuk satu kelas. Gitu loh. Perusahaan ini dari sisi ini bagus, dari sisi ini bagus, tapi dari sini kurang. Mana yang harus dilakukan? Apa solusinya? Itu yang penting. Ya, itu analis namanya. Terkait analisis industri, salah satu yang memulai bisnis perusahaan adalah munculnya kompetitor baru. Iya tadi, saya bilang itu harus jelas. Aspek hati-hatian yang diperhatikan dalam analisis ini seperti apa ya Pak? Iya itu tadi. Kalau dia kompetitornya besar, apa yang harus dilakukan? Ada berapa perusahaan di sana yang bersaing? Termasuk pasar apa dia? Oligopoli, monopoli, atau persaingan sempurna? Itu obatnya beda-beda nanti. Kalian harus tahu perusahaan farmasi itu berapa pemain yang bermain di industri farmasi. Dan termasuk pasar mana dia? Oligopoli, persaingan sempurna, atau monopoli? Atau kartel? Itu beda. Kan pasar-pasar ini udah kalian pelajari. Di makro, di mikro, ya kan? Ya, jadi itu perlu. Kehati-hatian perlu. Ya. Izin bertanya Pak, di dalam triangle ini, dari dalam itu, bisnis enablement ada mengapa bisnis enablement dan strategi analisis tersebut di atas Pak? Apakah bisnis analisis merupakan dasar dalam melakukan analisis selanjutnya? Sebenarnya bukan dasarnya, tapi mereka itu bergerak masing-masing. Accounting, financial, accounting, apa namanya tadi, bisnis, accounting, dan financial itu bergerak sendiri-sendiri. Karena itu tadi, tapi dia saling mengisi. Di bisnis dia hanya melihat unitnya, di accounting dia melihat kedalaman tapi nggak meluas, financial dia melihat antara bisnis dan accountingnya. Jadi saling mengisi, ada plus minusnya. Ini yang harus kalian dapatkan dalam seorang menganalisa ini. Itu saya nggak mau jawab detail, tapi saya katakan itu kalian nanti harus dapat. Benang merah itu harus kalian dapatin. Itu yang nggak mau saya jelasin dulu. Kalian harus cari itu. Sehingga ada manfaat antara bagaimana bisnis, bagaimana accounting, dan bagaimana finansialnya. Itu yang penting. Oke, 9 orang yang menyampaikan pertanyaan sudah saya sampaikan. Ya, mungkin karena takut kalau dengan langsung dalam kuliah kita ini, ya itu saya maklumi, nggak apa-apa, aku berkomentar, tapi kembali lagi saya tetap membuka pertanyaan. Ini ada waktu ya sekitar maksimal 10 menit, 10 menit. Selanjutnya nanti kalian masih bisa bertanya melalui Google Classroom, ya silakan saja, atau memang mau pakai Google Classroom, pertanyaan itu masuk ke dalam Google Classroom. Saya lebih enak nanti kita bahas setelah saya jelasin, lalu kita masuk ke pertanyaan. Makanya tugas saya adalah tadi, tolong kalau kalian lihat di Google Classroom, minggu pertama buat pertanyaan, minggu kedua ini, minggu ketiga, itu ada maksudnya bahwa saya ingin kalian tuh belajar dulu, baca dulu PowerPoint yang saya kirim, gitu loh. Kalian kalau nggak tahu baru bertanya. Oh ada yang raise hand, Berta Dania, silakan Berta. Berta raise hand. Halo Berta. Iya dia? Pak. Ya, wajahnya keluarkan dong Berta, baru bertanya, udah raise hand juga.
Mana wajah Maaf, Nak? enggak itu Pak, saya tidak raise hand itu Pak. Oh, tadi ada warna putih, oke nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang mau ditanyain? Enggak Pak, sudah cukup. Nah, sudah cukup. Oke. Oke, kalian bisa juga raise hand ya. Nah, di sini ada Supian Rahman. Mana dia? Supian Rahman, raise hand tadi. Ayo, tunjukkan wajahmu, Pak Rahman. Nah, ini dia. Ayo. Sebentar, Pak. Oke, Pak. Bisa terlihat, Pak? Oh, bisa. Ganteng banget loh. Ya. Jadi, Pak, tadi Bapak kan udah jelasin ya mengenai oh iya, Pak, izin bertanya. Nama saya Supian Rahman, nomor absen 26. Oke, silakan Supian. Tadi kan Bapak udah jelasin ya mengenai business analysis. Kemudian di sini saya lebih ke arah penasaran sih, Pak, yang terkait competitive strategi analisis gitu, Pak. Kan di competitive strategi analisis itu kan kita bicara mengenai cost, kemudian diferensiasi produk gitu kan, Pak. Itu kan informasi yang kita peroleh harusnya datangnya dari kompetitor kan, Pak. Nah, tentunya kan Pak, ketika kita mencari informasi dari kompetitor itu rawan sekali terjadi yang namanya bias gitu, Pak. Maksudnya kesalahan-kesalahan. Tentunya kan ada kepentingan tersendiri juga dari kompetitor gitu, Pak. Nah, kira-kira itu upaya preventifnya gimana? Dan dalam realitas sesungguhnya itu metode seperti apa sih, Pak, yang dipakai oleh seorang analis itu dalam proses pencarian informasi pada kompetitor itu, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Rahman pertanyaannya. Jadi gini Mas Rahman, jadi kalau seandainya kita bias terhadap data misalnya harga-harga ya cara yang dilakukan biasanya si analis itu adalah turun ke lapangan dengan cara misalnya dia ke pasar gitu ya, dia cari produknya si pesaing, dia tanya di sini dijual produk ini berapa ya retailnya. Jadi atau contohnya gini aja, baru kemarin nih kejadian ya, abang saya jual ikan cupang. Cupang itu kan lagi bagus ya ininya apa namanya penjualannya lagi tinggi-tingginya. Ini contoh aja nih analoginya. Lalu saya nggak tahu ya, saya baru pulang dari gereja, terus secara tidak langsung datanglah si pembeli ya konsumen. Ini berapa cupangnya? Kebetulan ada harganya di botolnya. Ini 15.000 saya bilang. Loh kok murah banget? Cupang kan udah 100.000, 200.000 gitu kan. Lalu saya tergelitik kan, wah seorang analis harus berpikir nih, kenapa kok bisa dia bilang murah banget gitu. Saya tanya di mana bisa lebih dari 100.000, 200.000. Ternyata di lingkungan saya ini banyak pembelinya. Itu satu, saya dapat informasinya. Saya dapat penjualnya banyak. Artinya kompetitor tidak hanya abang saya yang punya, tetapi di lingkungan saya di daerah Warakas ya, itu ada sekitar 5 atau 6 penjual ikan cupang dan bahkan peternak. Nah, saya sulit itu dapatin informasi itu, hanya dapat harganya kok murah di tempat abang saya. Ternyata setelah itu saya langsung cari informasi. Ternyata memang ikan cupang itu memang berbeda-beda ya harganya. Jadi tergantung dia mau cari untung besar apa enggak. Akhirnya setelah saya dapat itu, saya bilang, kenapa nggak naikin aja 50.000, yang 15.000, toh ada yang beli juga. Padahal belinya sebenarnya nggak sebesar itu. Anggaplah belinya satu cupang cuma 3.000, jujur aja 3.000. Jual 15.000 aja udah untung 5 kali lipat, betul nggak? Ternyata ada yang mau beli 50 dan mereka berbondong-bondong ke sini gitu loh, ke tempat abang saya, karena lebih murah dia. Nah, untuk membuat jangan sampai terjadinya jealous atau iri, ya saya bilang, udahlah kalau memang pasang 100.000, ya jual aja 50.000. Toh untungnya bisa lebih gede lagi dari 15 ke 50. Nah, pertanyaannya, ada bias di situ, betul nggak? Nah, kita cari informasi itu, ya kan? Caranya apa? Carilah orang yang mengolah datanya. Artinya mencari informasi itu dari sumber yang pas.
yang benar-benar dia melakukan pengolahan data yang baik, tidak ya seperti kemarin ya, waktu Pilpres ada barometer, ada indikator, ada apa yang survei-survei itu, ada yang bisa dibeli, bisa cari yang objektif gitu. Kalaupun nggak ada ya kumpulkan aja semua, tinggal kita lihat, oh beda banget harganya ya. Yang saya bilang ada 5 atau 6 penjual, ternyata ada satu dia peternak, dan peternak itu dia tidak jual sama sekali dengan harga mahal. Kenapa? Dia menternakkan. Jadi dia bilang harga 15.000 udah untung sebenarnya Pak. Cuma saya dapat informasi lagi, kenapa harus jual 15.000 Pak? Itu merusak pasar. Ambil aja 50.000, setengah dari harga pasar sebenarnya. Artinya apa? Kita juga nggak mau matikan usaha orang. Kita bersaing dengan baik. Nah, bisa jadi produknya yang kita berikan itu lebih bagus, kualitas lebih bagus, dengan harga yang lebih murah. Bisa. Yang dijual di sana lebih murah. Lebih mahal, tapi kualitas lebih jelek daripada kita. Itu yang bahaya. Jadi kesimpulannya, kalau memang bias, pasti bias. Langkahnya apa? Ya kita harus cari informasinya sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita merasa puas dengan informasi tersebut. Jadi kita harus cari informasi mana yang paling valid. Kita bandingkan. Ya, dari uraian dia gimana sih? Kan tadi saya udah bilang, pembeli tadi bilang, di sana itu alamatnya ini, dia jual sekian. Secara tidak langsung saya terinfokan kan. Tetapi masalahnya, apakah saya harus mengaminkan informasi dia? Enggak. Saya cari lagi informasi yang lain. Oh, ternyata benar. Dari 6 tadi, 1 dia peternak yang membudidayakan. Orang yang membudidayakan pasti ngerti apa harga, cara memeliharanya. Orang 100.000 ikan bisa dijual 500, itu kan udah di luar logika. Tapi kasihan gitu loh. Orang sekarang lagi nyari-nyari keuntungan yang besar, sama seperti batu akik. Dulu ingat kan batu akik? Dia lagi banyak-banyaknya gitu ya. Orang pada beli, jual, jutaan. Ternyata habis juga. Mana ada lagi yang lebih musim ikan cupang sekarang. Makan ada lagi ikan apa namanya? Saya lupa itu. Dan saya juga lagi penggemar ikan masalahnya. Jadi saya harus belajar juga gitu loh. Mana harga yang bagus, mana yang harga yang murah. Ya, dengan uang 100.000, saya bisa beli akuarium yang sederhana, jenis ikannya berbagai macam, dan enak dipandang. Udah selesai kalau saya. Saya nggak akan jual lagi. Saya potret. Kalau ada yang mau beli ikan cupang saya sekian, ya saya lepas. Saya beli yang lain gitu kan. Tapi saya bukan orang bisnis, bukan. Tapi saya menggunakan itu untuk memperkaya informasi bagi saya. Seorang analis kan begitu, ya. Selalu berpikir tapi yang positif gitu loh. Ya kan? Artinya win solution lah, jangan membuat orang lain rugi. Poinnya. Itu jawaban saya. Oke. Rahman, oke ya? Ya oke, terima kasih. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih ya karena sudah diskusi panjang lebar kita dan sudah ada pertanyaan 9 sama Pak Mas Rahman dari jadi 10, saya udah catat. Nanti saya akan rekap ya nilainya dan saya akan infokan ke kalian bahwa angka seluruhnya ya saya akan di vote 80. Ya, 80. Nanti kalau setiap kali bertanya saya akan tambahkan 2. 82, 84, 86. Setiap kali ada pertanyaan seperti yang tadi melalui Google Classroom. Oke, jadi kalian berlombalah membaca dan bertanya. Kalau bertanya yang minggu lalu boleh, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjut di minggu depan dengan chapter ketiga. Oke, kalian baca. Kalau seandainya saya sudah kirim chapternya, kalian baca dan kalian tidak mengerti, kirim di Google Classroom. Nanti kita bahas.
Oke, terima kasih adik-adik atas waktunya. Saya mohon izin perkuliahan kita tetap mulai kapanpun kalian mau bertanya silakan. Nanti saya jawab melalui WA. Dan nilai WA itu pun nilai yang paling bisa saya ambil dari nilai tugasnya. Demikian, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Oke, bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, rajin belajar, oke? Ya. Amin. Ya, oke.